Ya, Liga Super Malaysia 2025-2026 akan diikuti 13 klub, teman-teman. Dan dari 13 klub ini ada satu klub dari negara Brunei Darussalam. Nah, yang menjadi perbincangan hangat juga di kalangan pecinta sepak bola di Indonesia itu adalah tidak ada lagi pemain tim nasional Indonesia yang bermain di Liga Super Malaysia. Ya, kalau dari klub-klub Liga Super Malaysia memang sampai saat ini belum ada kita dengar beritanya maupun kita baca bahwasanya yang mengontrak pemain Indonesia belum ada, teman-teman. Padahal sebelumnya memang Liga Malaysia itu bahkan mungkin sudah belasan tahun, bahkan 20 tahunan yang lalu itu nyaris selalu ada pemain Indonesia yang bermain di Liga Super Malaysia. Ya, mulai dari dulu eranya Bambang Pamungkas dan Eli Aiboy, ya, kemudian setelah itu Hamka Hamzah juga pernah, teman-teman. Kemudian ada Evan Dimas Darmono dan Ilhamuddin Armain juga pernah. Nah, ada juga sebelumnya yang cukup lama di sana adalah Sadil Ramdhani bersama dengan Sabah FC. Nah, kemudian Jordi Amat juga beberapa tahun ini. Jadi Liga Super Malaysia itu memang sudah tidak asing lagi di kalangan penikmat sepak bola di Indonesia. Karena selalu ada pemain-pemain Indonesia yang bermain di sana. Itu dia, teman-teman, ya. Bahkan beberapa musim yang lalu juga ada Nathanael Siringo-Ringo yang kita katakan pemain ini tidak pernah dipanggil timnas senior, tetapi dia berhasil bermain di Liga Super Malaysia. Nah, Nathanael Siringo-Ringo kalau tidak salah di Kelantan, ya. Kalau salah mohon dikoreksi, teman-teman. Nah, beberapa tahun ini juga Sadil Ramdhani cukup tampil bagus di Liga Super Malaysia bersama dengan Sabah FC. Makanya dia menjadi pilihan utama di tangan kepelatihan Om King Sui saat itu, teman-teman, kan. Nah, tetapi musim ini kita tahu sendiri Sadil Ramdhani sudah dikontrak oleh Persib Bandung. Nah, yang menjadi pertanyaan juga bagi kita adalah Jordi Amat. Jordi Amat juga kayaknya atau sepertinya juga sudah tidak diperpanjang oleh Johor Darul Takzim. Apakah Jordi Amat nanti akan bermain di Liga Super Malaysia atau malah pindah ke klub yang lain atau ke liga yang lain, itu kita tidak tahu. Tetapi memang harga dari Jordi Amat ini cukup mahal, teman-teman. Makanya hanya di ASEAN sekelas Johor Darul Takzim lah yang bisa memanggil ataupun mengontrak Jordi Amat, dipanggil langsung dari Spanyol kala itu, teman-teman, kan. Nah, namun untuk kita semua tidak usah berkecil hati juga lah, ya kan. Kalau seandainya pemain-pemain Indonesia tidak ada yang bermain di klub Liga Super Malaysia, ya kita jangan berkecil hati. Tetapi saya katakan lagi, kita belum tahu pastinya karena beberapa hari ini di sosial media kita lihat supporter Selangor itu meminta manajemennya untuk mengontrak pemain Indonesia lagi, ya kan. Kita tidak tahu apakah nanti Selangor akan mencari pemain-pemain Indonesia, kita tidak tahu pastinya. Tetapi yang pasti adalah Ramadan Sananta, striker timnas Indonesia, sudah dikontrak oleh DPMM FC, ya. Klub dari Brunei Darussalam, yang berarti kita tetap akan melihat pemain Indonesia bermain di Liga Super meskipun dia tidak dikontrak oleh klub Liga Malaysia, tetapi masih anggota atau kontestan dari Liga Super Malaysia, yaitu DPPM FC. Nah, makanya nyaris dari puluhan tahun yang lalu Liga Super Malaysia itu selalu ada pemain Indonesia, teman-teman. Oleh karena itu tentu akan banyak mata juga yang menuju ke Liga Super Malaysia dari Indonesia. Itu sudah pasti itu, karena tentu ribuan fans dari Ramadan Sananta tentu ingin melihat kiprah Ramadan Sananta di Liga Super Malaysia. Apakah nanti Ramadan Sananta bisa bersaing dengan striker-striker asing yang ada di klub-klub Liga Super Malaysia,
Apakah nanti Ramadan Sananta yang notabene adalah striker murni bisa bersaing dengan Brexon da Silva untuk tanda kutip sebagai daftar top skor? Nah, itulah yang ingin kita lihat, teman-teman. Oke, demikian.